Malah yang di laptop satunya malah sign out. Oke. Ini adalah tampilan dari Mapinfo. Ada nggak ya filenya ya? Oke. Kalau misalkan saya bikin file ya, new table, sama kayak biasanya ya kan? Kalau Anda lihat di sini, kelihatan kan yang saya share ini? Kelihatan, Pak. Oke. Suara saya nggak kedengeran toh di situ? Bagus, Pak. Eh, nah, ini kalau kita bikin seperti ini, sudah ada tapi saya jadi lupa pakai, sudah lama banget nggak pakai. Bedanya dengan QGIS adalah di dalam Mapinfo kita bisa menggabungkan beberapa jenis data. Beda ya ini ya. Ini pakai yang Mapinfo terbaru, makanya kan, nah ini. Kita bisa bikin poligon. Kemudian kita bisa bikin garis. Kita bisa bikin lengkungan.
Kita bisa bikin polyline. Semuanya dalam satu file. Ini yang beda dengan QGIS kan, maupun dengan ArcGIS. Ini semuanya dalam satu file map. Semuanya jadi satu. Ini kalau kita ekspor ke dalam QGIS, dia akan minta yang mana mau diimpor, gitu kan, sama QGIS. Apakah ini bisa? Bentar, akan saya kirimkan sesuatu untuk Anda jalankan. Coba lihat di WA Anda, saya kirim sesuatu. Tolong download aja itu. Ada petunjuknya juga. Ada petunjuknya bagaimana menggunakannya. Sudah download semua? Downloadnya ke laptop Anda. Kalau yang penambahan base map ini sama yang seperti yang pernah kita pelajari dengan menambahkan eh, Google Earth, Google Satellite. Tapi ini lebih banyak. Sudah download toh? Ke laptopnya masing-masing. XYZ Tiles, load connection, klik yang base map XML. Select all misalkan gitu kan, atau mana yang belum import. Terus yes to all. Oh,
maka base map Anda akan banyak sekali. Itu ada Esri segala macam ya kan. Banyak sekali. Bisa? Ada yang tidak bisa? Cara pakainya sama juga. Misalkan kita pakai OpenStreet. Kita klik sensor. Nah, udah ada OpenStreet di sini. OpenStreet ada. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan nih. Ini adalah yang tadi ditanya oleh Pak Riko. Oke. Di ArcGIS REST Servers. Oke, kita lihat sini. ArcGIS REST Server. Klik kanan, load connection. Peta XML, open. Select all, import. Yes to all misalkan. Kita lihat di sini. Tadi tanya adalah punya VPN bisa nggak ya? Coba kita lihat. ATR VPN. Buka nggak dia datanya? Oke. Nah, ini dihapus dulu. Mana yang dibuka ini banyak banget kan? Rencana tata ruang semuanya nih. Misalkan DKI lah. Klik connection field. Nih. Kan tanyanya itu, bisa nggak sih? Asalkan dia buka, maka bisa. Batas administrasi, connection field. Delineasi. Ini lagi. IKN. Oke. Coba sih. Kita lihat zona pengembangan wilayah. Oke. Mau lihat apa? Zona pengembangan wilayah. Beres sini. Cus. Lagi jalan dia. Ini yang saya tadi bilang, apakah pemilik datanya membuka akses? Ternyata tidak semuanya dibuka aksesnya kan? Apakah punya Anda bisa tampil seperti yang tempat saya? Ini juga bisa. Yang kita kasih bawahnya itu ada Google Hybrid.
Ini yang saya tadi bilang, tergantung pemilik datanya. Terjawab nggak, Mas, dari jawaban penjelasan singkat saya ini terhadap pertanyaan Pak Riko? Atau Mbak siapa? Mbak Hani tadi ya? Dinda, Hani, Dinda, Hani. Udah Dinda, Hani, Dear, Ya, Love terjawab. you. Terjawab. Ya, terjawab. Nah, Safira, Hani, Maris, oh ya. Kenapa pakai R? Kenapa nggak pakai N? Safira, Hani, Manis, alah, bikin diabetes nanti. Terjawab ya. Jadi kalau misalkan Pak Riko nanya, bisa Pak, ada fasilitas untuk koneksinya. Tunjukkan saja QGIS ini. Ya, jadi saya tidak menjawab dengan teoritis saja, tetapi karena praktek ya, kita praktekkan langsung. Oke, ada lagi yang nanya? Eh, ya Pak, selain itu juga mengenai pengukuran luas, apakah bisa di aplikasi QGIS ini Pak? Anda kemarin saya ajari untuk mengupdate luas, itu pengukuran luas bukan? Ini yang membuat saya sedih ini. Jadi selama ini Anda nggak nangkep penjelasan saya bahwa ada proses open database misalkan gini ya. Oke, ini ya. Ini kan kemarin sudah saya digit ya. Benar nggak? Kalau kemudian saya klik pakai informasi di sini, klik. Kemudian ada arealnya, luasan. Ini luasnya bukan sih? Luas bukan nggak gini nih. Ya Pak, luas Pak. Nah, ketika saya nanya, bisa buat mengukur luas nggak? Berarti bisa Pak pakai area Iya. masing-masing. Kemarin caranya gimana? Oke, Pakai apa? pakai yang info ya Pak, toggle ya editing. Pakai editing. Pakai apa? Ganti efek switcher. Pakai apa? Pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Pakai mana? 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 Pakai apa? Coba Mas Ronaldo share pekerjaan Anda kemarin. Kan saya kemarin minta untuk digit sampai selesai ya. Kayak apa sih kerjaannya kemarin? Itu beratnya jadi PIC, ya kan? Yang nanya siapa, dia tanggung jawab kan gitu kan. Lain kali saya nggak nanya lagi Pak Kapok, Pak pensiun saya Pak, ya sudah. Mas Yuswanda silakan. Angkat tangan. Silakan Pak. Silakan. 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 Yang Iya, satu Pak. volumenya kecilin aja Mas. Karena ada dua device toh. Iya, dua device. Yang satu volumenya dikecilin. Coba. Pokoknya yang satunya tuh baik mikrofon maupun speakernya dikecilin. Mikrofonnya di mute gitu misalkan. Silakan Mas. Untuk yang kemarin tuh sistem proyeksinya pakai sistem proyeksi apa ya, Pak? Kan kalau misalkan dari koordinat awalnya, koordinat. Awalnya kan dari lintang bujur gitu ya, Pak, derajat. Nah, untuk mengukur suatu jarak atau luasan,
satuannya kan meter. Itu kan pasti pakai sistem proyeksi ya, Pak. Untuk sistem proyeksinya kemarin yang dipakai apa ya, Pak? Ini kan Mas kemarin. Ya, ini kan. Kalau kita lihat di sini. Coordinate reference sistemnya adalah lihat kelemahannya adalah akurasinya paling bagus adalah 2 meter. Dia nggak begitu akurat untuk luasan. Karena dia pakainya WGS 84. Ya, WGS 84 ini geografik lintang bujur pakainya. Supaya dia bisa lebih teliti, saya kemarin ngajari supaya bisa pakai ini lokasinya di mana gitu Pak, kita lihat. Oh, Pekanbaru ya. Daerah situ. Oke. Kemarin saya ajari pakai apa? Supaya bisa meter jadi apa? Pakai apa? Maaf Pak, supaya apa tadi? Supaya kita bisa, kemarin kan Anda belajar bagaimana membuat layar jalan gitu ya. Layar jalan supaya jadi bisa di buffer lebar 5 meter gitu. Pakai apa kemarin? Pakai vektor, Pak. Geoprocessing tool itu. Pakai vektor ya. Terus ini data kita vektor apa raster sih? Yang geoprocessing tools, terus yang buffer. Apa namanya, Mas? Group processing tools terus yang mana, Mas? Sekarang tadi ini data apa sih? Anda sudah Izin belajar Pak, tadi habis putus koneksinya. apa? Koneksinya putus. Yang selain Mas Riswanda, Kalau yang apa, Mas? Data kita data apa, Mas? Kalau saya matiin, nah data ini data apa namanya? Data ini, data apa namanya? Apa koneksi saya putus atau koneksi Mas Riswanda putus? koneksi saya Pak yang putus. Ini udah. Saya tanya nih, Ya, yang Pak. gambar kuning depan ini namanya data apa? Data raster Pak. Kalau dari yang peta kemarin Pak. Enggak, saya tanya yang kuning ini. Ya. Yang kuning di depan ini, yang di layar ini, yang kuning ini. Ini data raster apa data vektor atau data atribut? Oh, vektor Pak. Kalau yang udah dikuningin. Oke. Kemudian supaya seperti Anda minta supaya bisa diukur luasannya. Ini bisa jadi sudah saya tunjukkan dengan sini gini pun sudah bisa diukur luasan. Ya kan? Tetapi Ya. tadi saya tanya, kalau supaya nanti jadinya luasannya lebih teliti, tadi kan kelemahannya, tadi kan saya tunjukkan kelemahannya akurasinya paling bagus adalah 2 meter. Ya, nih, at Ya. best 2 meters. Oke, supaya ini lebih tinggi ketelitiannya, akurasinya, kemarin saya ajari pakai apa?
izin jawab Pak. Ya, Ada bisa kalau mengingat pelajaran yang kemarin Pak, diubah koordinat reference sistemnya Pak dari yang sudut kanan bawah Pak, kalau nggak salah Pak. Sudut kanan bawah oh, diganti di bagian koordinat reference sistemnya kemarin itu kalau nggak salah pakai UTM zone 48S Pak, yang kemarin yang Tangerang Pak. 48S itu ada di mana? Coba lihat. Itu ya. Apakah Pekanbaru masuk sini? Padahal lokasinya di sini nih, ada titiknya Oh, nih. berarti pilih yang sesuai dengan lokasi yang di Pekanbaru berarti Pak. Oke. UTM 48, kita coba 47. 47 belum 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 kan? belum Pak. Karena dia south, dia harusnya di north. Dia di atas satu listiwa. Iya. Oke. Oke, saya pikir kayak gini ya. Terus. Baik. Nah, ini kan tidak mengubah. Coba kita lihat di sini. Betul. Masih pakainya 4326. Jadi, hampir benar. Mas Nur Effendi hampir benar. Tetapi, ini tidak mengubah file yang di layer area detail ini menjadi zonanya apa EPSG-nya menjadi UTM zona 47 North. Caranya bagaimana? Ingat nggak? Izin Pak, Ya, Mas Torik. di ini Pak di vektor apa reproject di vektor data management tools di reproject layer Pak. Di situ nanti target series-nya nanti diganti ke sesuai yang tadi. Misalnya berarti tadi apa? WGS 4, WGS 84 sesuai yang tadi Pak. Tadi saya lupa itu. Plus. Kalau yang ini sudah. Oke. Kalau seperti ini sudah meter toh. Kalau kita nyalakan di Google Hybrid-nya, benar nggak dia di lokasi itu? Nah, udah benar. Maka kalau kita klik di sini, luasannya baik area kartesian maupun elipsoidal. Bedanya kartesian dan elipsoidal. Elipsoidal itu kita mengukurnya bidang lengkung, sedangkan kartesian itu kita mengukurnya bidang datar. Lihat ada perbedaan luas antara yang kartesian dan elipsoidal. Kalau di bidang lengkung, elipsoid, dia itu lihat 220858. Sedangkan kalau di bidang datar, kita didatarkan, dibikin datar gitu, maka luasannya adalah 220934 sekian sekian sekian. Ada perbedaan. Yang lebih teliti yang mana? Nah, bedanya dengan yang nih, lihat ya. Kalau kita lihat di sini, lihat 22058. Nah, ini kan diukurnya dalam bidang melengkung. Hanya bisa di bidang melengkung. Dia tidak bisa di bidang datar. Mengapa? Karena tidak diproyeksikan menjadi bidang datar. Dia nggak punya proyeksi ke bidang datar sehingga kartesiannya dalam derajat. Ya, ini bedanya. Ya, mana yang kita pakai? Nah, kalau kita tidak memproyeksikan dia ke bidang datar, kita hanya pakai reference sistemnya yang lintang bujur saja,
maka kita dapatnya adalah pengukuran bidang lengkung. Gitu. Kalau kita di sini, maka dapatkan ada bidang datarnya bisa diukur, bidang lengkungnya pun bisa diukur. Kita akan membuat apa sih? Ini berpengaruh pada pemilihan sistem proyeksi yang akan kita pakai. Kalau kita tidak memperhatikan luasannya, udahlah luasan kita nanti dulu, yang penting kita bikin itu tampil semuanya. Mengapa sih kita harus pakai, saya kemarin ajarin pakai 4326. Ini projectnya kan kita pakai 4326 ini. Supaya di Indonesia yang banyak zona ini, kan tadi kemarin saya pernah jelasin bahwa UTM itu membagi bumi menjadi selebar masing-masing zona itu 6 derajat. Dibagi lagi setiap zona itu ada utara dan selatan dari Katulistiwa. Tadi di yang layer projected itu adalah zona 47 North, artinya dia di zona 47 di utara Katulistiwa. Kemarin 48 South Jakarta karena dia zona 48 di selatan Katulistiwa. Ya. Kalau kita mau mengukur luasan, maka tiap bidang ini kita harus proyeksikan ke bidang datar sesuai dengan zonanya masing-masing. Makanya ketika waktu itu kita masih pakai map info seperti yang tadi saya tunjukkan, itu diminta untuk pakainya UTM. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur luasan. Luasannya supaya benar. Tapi aturan kita yang baru, kita nggak bisa mengkoreksi luasan yang dilaporkan BP dengan menggunakan data spasial kita. Mengapa kok seperti itu? Latar belakangnya adalah supaya kita tuh punya WP dan kita mempunyai satu pemahaman yang sama tentang dasar yang dipakai. Misalkan kenapa sih kayak gitu? Waktu itu DJP menggunakan alat merek Leica dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi ketelitiannya berapa? 2 meter ya kan? DJP punya alat yang dulu kami pakai. Ketelitiannya 0,01 mm. Nggak bakal meleset ya. Di mana dia tunjukkan, di situ dia koordinatnya. WP menggunakan alat, ada yang menggunakan alat dengan ketelitian 4 meter. Dengan ketelitian 2 meter. Ataupun dengan ketelitian 1 meter. Ada yang 30 cm. Efeknya apa sih? Pak lihat ya. Oke. Kalau kita lihat, nah, titiknya kan banyak sekali nih, ya kan? Titiknya banyak sekali. Dari setiap titik ini, kalau misalkan setiap titik ini melesetnya, misalkan 4 meter, kita geser ini 4 meter ke bawah misalkan. Ya kan? Ada perbedaan. Das, gitu kan? Kita ukur nih. Meter misalkan. Ataupun dari sini. Nih, 8 meter misalkan. Satu titik selisih 8 meter. Nah, kalau 1000 titik, kalau ke dalam semua, kalau semuanya geser ke dalam semua, apa yang terjadi? Menyusut nggak luasannya? Sinyal saya mati ya?
Enggak. Oke. Kalau Enggak, Pak. setiap titik ini geser 8 meter dalam semuanya, 1000 titik, maka akan geser semuanya, luasannya mengecil. Ataupun dengan sebaliknya, jika gesernya keluar 8 meter, luasannya bertambah enggak? Tambah, Pak. Oke. Paham nggak dengan penjelasan saya sampai sekarang? Ada yang mau ditanyakan? Semakin pusing. Melihat tampilannya sih Anda semakin pusing sih. Apa yang membuat Anda pusing? Ya, Mas Ferry mungkin daripada cuman senyum-senyum, ya kan? Paham nggak, Mas? Jangan pura-pura kuat ya. Paham, Pak, gitu. Ntar lagi ujian Anda akan rumit nih. Anda akan ujian UTS tuh bentar lagi. Saya sudah store nih, soal nih. Saya nggak yakin Anda bisa. Dengan kondisi seperti ini ya. Oke, Mas Ferry, paham nggak? Izin Pak, masih belum paham Pak. Tadi coba memahami. Apa yang nggak pahamnya? Eh, Pak, namanya nggak paham ya nggak paham, Pak. Masa saya tanya yang mana yang nggak paham, walah. Namanya Bapak ini ngajak guyon ini, ya dong. Ya, pasti adalah beberapa hal. Itu makanya, misalkan, saya bukan cewek ya yang misalkan ditanya, mau makan apa? Terserah, mie ayam. Nggak mau. Pizza. Nggak mau. Terus apa lu? Ya terserah. Nah, gitu. Nah, itu saya bukan cewek. Saya, bukan cewek jadi, saya tanya, logis nih pikirnya nih. Anda nggak paham mulai dari mana? Mulai dari pertemuan pertama, Pak. Udahlah, pulang aja lah. Kalau udah bilangnya mulai dari pertemuan pertama saya nggak paham, Pak. Mas Ferry, jangan cuman tolak-tolak tanya temennya ya. Ayo jawab. Siapa? Iya, karena nggak paham dari awal, nanya apapun ya nggak mau nanya apa, Pak, saya, Pak. Iya, jujur, Mas. Paham nggak sih, Mas, dari awal saya ajarin itu? Yang materi awal sampai pertemuan ke-5 kemarin masih paham Pak, karena masih bisa memahamin. Cuman pertemuan kali ini, yang waktu ngitung ini Pak, area yang kenapa dia nggak bisa dihitung dari apa tadi ya? Hmm. Waktu mindahin ke ini Pak, Cartesian Pak. Ini semuanya salahkan pada Ronaldo yang membuat kita berdiskusi masalah sistem koordinat, ya kan? Yang salah Ronaldo. Jadi silakan Anda pukuli Ronaldo, membuat saya harus berbicara masalah yang teoritis, mungkin lebih dalam daripada yang diajarkan oleh Pak Riko sampai saat ini. Karena ini pelajaran sistem proyeksi kayak gini ini 3 SKS. Tok hanya bahas sistem proyeksi, bagaimana kita memproyeksikan, bagaimana menghitung proyeksi. 3 SKS. Saya di S2. Ya. Jadi ceritanya gini, Mas Ferry. Pada suatu hari, ya kan, ada dosen nanya, ya kan, apakah QGIS bisa menghitung luasan? Bukan begitu pertanyaannya? Tadi awalnya gitu, ya enggak? Iya Pak. Iya. Makanya saya tanya, itu dosennya Pak Riko itu nanya beneran atau ngetes? Kemampuan dasar. Dasar nembak-nembak. Gimana Mas Rusmanda?
Kalau menurut saya bapaknya ngetes sih Pak. Iya. Ngetes ya? Ya praktek udah sampai mana? Sampai malam nih, iya, sampai malam Maaf. ini. Iya, ya udah. Saya ngajar sampai malam ini. Di backsoundnya Mas ada seseorang nih yang ada ngomong sampai malam. Iya, sampai malam. Oke, nggak apa-apa. Saya pulang jam 9 nggak apa-apa. Karena ujian besok, kalau seperti ini kondisinya, saya nggak yakin Anda bisa dapat 60. Bahkan 60 pun saya nggak yakin bisa. Ya, karena Anda juga nggak paham apa yang harus ditanyakan gitu. Saya kembali bilang bahwa saya bukan cewek yang kalau ditanya terserah, kita pilih ditawarin mie ayam nggak mau, pizza nggak mau, McD nggak mau, ayam goreng nggak mau. Nah, terus apa? Terserah, ngajak gelut. Udah. Kalau ada cewek kayak gitu, udahlah cari cowok aja daripada cari cewek. Karena teman saya yang homo kayak gitu. Itu makanya dia tidak mau sama cewek karena kayak gitu. Rewet, kayak gitu. Hanya tuh bersenang-senang aja harus buang uang ratusan juta untuk nyewa gedung, nyewa apapun, catering segala macam hanya untuk bersenang-senang. Kalau homo nggak pakai gitu katanya. Waduh, ini pikiran sesat ini. Oke. Tadi Mas Ferry nggak paham dari pertemuan kita kali ini. Ya, nggak perlu dipahami Mas, karena ini hanya untuk menjawab pertanyaannya Mas Ronaldo. Ya, nggak perlu paham Mas, nggak perlu paham. Yang penting besok Anda ujian bisa ngerjakan soalnya apa enggak. Nah, itu kan. Ah, bentuknya seperti itu. Bentuknya project sih. Waktunya seminggu. Ya kan? Kalau project kan seminggu. Tapi saya nggak yakin Anda kalau seperti ini bisa nggak ngerjakan soalnya cuma satu seminggu. Dapat 60 aja nggak yakin ini. Kembali ke materi. Minggu lalu saya minta Anda mendigit sampai selesai. Coba Mas Yudi di share screen kerjaannya. Izin Pak, untuk minggu lalu saya belum ikut pertemuannya karena masih opname di rumah sakit. Oke, speechless saya. Sudah gimana sekarang? Sudah sehat? Puji Tuhan sudah Pak, lagi recovery Pak. Kalau Sudah sudah sehat, pulang. ya udah, pokoknya udah pulang ya. Iya Pak, Ya terima udah. kasih Pak. Ya. Oke. Mbak Agnes, coba di share screen kerjanya yang minggu lalu. Izin Pak, terakhir minggu lalu belum saya selesaikan semua Pak. Oke. Mas Torik, Kalau dari kemarin ada beberapa tambahan aja sih, Pak. Tapi kalau dikatakan belum selesai sih ya belum selesai juga. Mas Akmal, Masih belum, Pak. Mas Ferry, Sama Pak. iya. Terus ya udahlah, minggu ini kerjakan lagi lah. Karena mau lanjut step berikutnya juga kan saya bilang kalau semuanya belum lanjut ya satu belum lanjut semuanya nggak lanjut. Kalau sudah lanjut ya enak lanjut. Daripada saya ngulangin lagi ngomongnya ya kan. Mbak Ida sudah selesai. Ya. Mas Alvin Belum Pak. Kemarin ada yang kesusahan Pak soalnya aku ada kesusahan. Siapa yang meninggal Mas? kesulitan Pak maksudnya. Oh kesulitan ya. Biasanya ada kesusahan itu kan berarti ada kabar yang meninggal gitu kan. Yang meninggal otak saya Pak karena pecah Pak. Ya udah. Mbak Safira? Belum selesai Pak. Itu saya bilang tadi, seminggu Anda nggak selesai kan. Dan tugasnya besok cuma seminggu. Dan lebih rumit daripada itu.
kemampuan dasar sih, tetapi iya seminggu aja nggak selesai gitu kan. Hanya bagian kecil, kecil tuh, kecil daripada yang besok saya minta, kecil. Oke, karena waktunya sudah habis, Anda boleh lanjut digit atau lanjut tidur. Kita akan bertemu minggu depan. Minggu depan masih tanggal 16. Masih ada. Kita bisa bertemu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika Anda tuh ditanya, kan ada grup WA ya. Kenapa nggak langsung nanya sih? Males Pak, lupa grupnya ada di mana. Kalau Bapak tinggal chat, nggak tahu ada grup itu ya kan? Yes, saya tahu jawaban Anda seperti itu. Iya. Oke. Jika memang seperti itu ya nggak apa-apa sih. Toh yang ngasih nilai saya, yang nggak dapat nilai Anda. Anda nggak mau dapat bagus, bukan masalah saya. Ya kan? Iya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih.